pembaptisan membuat seseorang harus menjadi manusia baru. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan, pembaptisan Yesus. Ini dirayakan sekaligus sebagai penutup masa Natal dan sekaligus pembukaan masa biasa. Itu artinya bahwa ya setelah hari ini, besok kita tidak lagi harusnya merayakan Natal, ya. Sehingga kalau kita mungkin di tempat lain begitu, oh masih dalam rangka Natal, wis bar, wis selesai, ya. Karena sudah ditutup dengan pesta pembaptisan Tuhan, di mana mau ditunjukkan lewat pembaptisan ini bagi kita, dan gereja merayakannya, karena kita harus mulai melihat karya penyelamatan Allah, karya Allah yang baru bagi dunia ini. Karya itu diteruskan setelah Yesus lahir, baru kita rayakan. Lalu dia harus berkarya untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan manusia. Tuh, masa remajanya gimana, Romo? Ya ini dipotong aja ya. Kalau Anda ingin tahu masa kanak-kanak dan remaja Yesus setelah dia lahir, ya mau nggak mau kita semua harus membaca Alkitab dong. Dijelaskan semua, ya tidak selesai-selesai ya. Ambil aja setelah Yesus lahir berkarya, sama atau manusia setelah lahir sedikit sekali yang menceritakan apa ya masa-masa kecilnya, ya sekilas saja lalu bekerja, ya. Begitupun juga hari ini kita akan melihat bagaimana karya Allah itu dimulai. Pembaptisan Yesus kita tahu dari bacaan Injil hari ini adalah pelantikan, ya, penetapan secara definitif Yesus menjadi hamba Allah. Karena ada pembaptisan itu melambangkan dilantik, seperti kita kalau menjabat sesuatu dilantik, ya. Diberi suatu ritual seperti itu, sama. Ya, meskipun dia Tuhan, karena dia mengambil rupa manusia, ya dia harus mengikuti apa-apa yang terjadi dalam diri manusia, enggak langsung moro-moro atau orang Jawa bilang ujuk-ujuk begitu ya, enggak ya. Dia langsung ya, dia mengikuti apa yang dilakukan oleh manusia, karena Allah kita itu menyejarah dalam suatu bangsa, yaitu bangsa pilihannya, bangsa Yahudi, orang Israel, ya harus mengikuti tradisi-tradisi orang Israel supaya kita itu tidak terkejut begitu ya. Sebab Yesus juga dilahirkan di Yahudi, di Israel ya. Maka dia ditetapkan menjadi hamba Allah, dan Yesus diurapi dengan Roh Kudus untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang, terutama mereka yang miskin, mereka yang tertindas. Apakah itu tidak untuk juga orang kaya? Ya iyalah, pasti untuk semua manusia, tetapi biasanya ada manusia kan yang tersisih karena status, karena ekonomi, dia harus tersisih. Dalam masyarakat ada strata, ya. Ini yang tinggi, ini yang kaum paling rendah, seperti itu selalu ada, ya. Itu karena warisan dari tradisi nenek moyang kita. Di situ dikatakan dia adalah anak Allah. Nah, ini yang menjadi pergumulan. Loh, kalau Yesus itu anak Allah, dia Tuhan sendiri, ngapain pastor harus dibaptis? Sudah saya katakan, karena Allah turun menjadi manusia.
Ini bukan berarti derajatnya dia direndahkan, tidak. Tetapi justru Allah mau mengajarkan kepada kita suatu kerendahan hati. Dia itu Tuhan loh ya, tetapi dia mau turun menyamakan diri dengan manusia yang penuh dosa. Dia mau tinggal bersama-sama dengan orang yang berdosa. Ini kalau di dalam tradisi gereja, ini suatu kerendahan hati, bukan penghinaan. Sering kita dengar Yesus kan dihina hanya gara-gara dia disalib. Masa Tuhan kok disalib, hidupnya kok mengenaskan. Ini orang yang tidak mengerti tentang suatu ajaran kebijaksanaan. Bedakan kerendahan hati dengan orang dilecehkan atau disengaja direndahkan, beda. Itu karena bukan manusia yang minta, Allah sendiri yang bersedia. Ya. Ini perlu digarisbawahi, Allah sendiri yang mau. Kalau kita, kenapa Romo Tuhan dengan cara seperti itu? Ya dia yang mau, kok mau apa? Allah pencipta segala sesuatu yang mau. Dia mau sendiri, tidak ada yang suruh. Enggak, kenapa dia mau sendiri? Justru karena dia kasihan melihat manusia yang sudah hidup dikuasai oleh dosa dan akhirnya nanti mendatangkan maut, kata Rasul Paulus. Dosa mendatangkan maut. Itu sebabnya Allah tergerak. Itu sebabnya dia turun menjadi manusia, ya memang dia harus mengikuti apa yang dialami oleh seorang manusia, dia turun. Maka itu sebabnya dia dibaptis. Yang kedua, kenapa Yesus itu dibaptis? Yang baptis lebih rendah dari dia, karena Yohanes Pembaptis, kalau kita lihat dari bacaan pertama tadi, dia hanya utusan. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, waktunya sudah dekat, hendaklah dirimu dibaptis. Bacaan-bacaan hari ini mau menggenapi nubuatan yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Biasanya kalau ada nabi yang akan datang itu sudah dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Ciri-cirinya jelas, bahkan kadang namanya disebutkan. Nah, kalau ada nabi baru kemudian tidak jelas jeluntrungnya, orang Jawa bilang begitu. Ini perlu dipertanyakan kenabiannya. Ada kriteria 3 bagi orang Yahudi untuk dikatakan dia seorang nabi. Pertama, dia harus keturunan Yahudi asli. Sebab apa? Ini perjanjian antara Allah Yahweh dengan bangsa Yahudi, bukan dengan semua bangsa. Masa pilih bangsa terpilih, masa Allah milih banyak? Nah kalau gitu nggak usah dipilih. Logikanya kan begitu. Jadi maka orang Yahudi itu yakin bahwa kenabian hanya bagi kaum Yahudi, terutama kelompok imam Lewi. Memang Yohanes bukan dari kelompok imam, ya. Tetapi dia hidup asketis yang luar biasa. Yesus juga tidak dari kelompok imam. Ya. Ini perkecualian, tetapi satu hal, mereka memenuhi semuanya. Satu, dari Yahudi asli. Ya. Yang kedua, seorang nabi harus bisa bernubuat. Nubuatan itu apa? Cepat atau lambat pasti terjadi. Itu bedanya dengan ramalan. Ramalan ini belum tentu terjadi. Semakin banyak data yang diperoleh, semakin akurat, tetapi tidak jaminan pasti terjadi. Contohnya apa? Ramalan cuaca. Datanya akan masuk semua, maka dikatakan besok Surabaya jam sekian ini hujan. Karena ada data-data yang membantu. Tapi ternyata, loh kok tidak, hujan enggak turun, maka namanya ramalan cuaca.
apa dikatakan nubuatan cuaca begitu, enggak ada. Ramalan cuaca, tapi nubuatan mungkin enggak ada data-data, tapi itulah syarat seorang nabi harus bisa bernubuat, sebab dia bisa berkomunikasi secara pribadi, intim dengan Tuhan, sehingga sebetulnya itu Tuhan sendiri yang mengatakan lewat nabi. Tetapi kan tidak setiap orang bisa berjumpa muka ke muka seperti nabi-nabi. Itu sebabnya dia membutuhkan nabi untuk bernubuat. Yohanes juga bisa bernubuat kan, sudah jelas. Ada banyak juga mukjizat yang dilakukan Yohanes. Dan yang terakhir, untuk ditetapkan sebagai seorang nabi atau utusan, dia harus bisa buat mukjizat, selesai. Salah satu ketiga kriteria itu tidak ada, no. Maka kalau ada sekarang banyak nabi-nabi palsu itu benar. Sebab Yesus juga sudah menubuatkan, setelah aku stop, akan ada banyak nabi-nabi palsu. Ya itu terakhir. Setelah itu tidak dikenal lagi nabi siapa. Tidak ada. Orang Yahudi tidak ada. Maka kalau di luar Yahudi ada yang mengaku nabi, abaikan. Itu karena kata Alkitab, bukan kata saya, bukan saya nafsir, atau bukan saya karena nggak suka ada di sini mengatakan ada nabi, ya urusannya. Bagi saya, menurut Alkitabku, kriterianya itu kok yang saya baca. Yesus kotanya bernubuat banyak. Dari mana Romo tahu? Moco Alkitab. Tidak baca, jangan sampai Anda akan tahu. Anda nanti berasumsi. Buat mukjizat tidak terhitung. Dan mukjizatnya dahsyat-dahsyat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Lihat itu. Ya. Orang tuli mendengar, orang bisu bisa bicara, bahkan orang mati dibangkitkan. Luar biasa ini. Ya orang kalau bisa menyembuhkan, ya orang juga bisa melakukan, banyak waktu itu. Tapi satu hal, orang mati siapa yang bisa membangkitkan? Bahkan Yesus mati sendiri, dia bangkit. Nabi-nabi enggak ada yang bangkit. Enggak ada. Ya. Setelah mati ya mati. Maka ketika Yohanes datang, mereka, jangan-jangan ini Elia. Nah, itu, ya. Jangan-jangan dia nabi yang akan datang. Tetapi Yohanes karena kerendahan hatinya, dia mengatakan terus terang dan terang terus, aku bukan Mesias, karena aku hanya membaptis engkau dengan apa? Air. Dan mengatakan pertobatan, tetapi dia yang datang kemudian daripadaku, bahkan di hadapannya aku tidak layak bahkan sebagai seorang hamba. Dialah itu yang kau nanti-nantikan. Mengapa Yohanes mengatakan itu? Karena dia nanti akan membaptis dengan api, dengan air dan Roh Kudus. Itu yang membedakan dengan baptisan Yohanes. Karena Yohanes sendiri adalah manusia, seorang nabi yang tentu saja dia berdosa, karena tidak dikatakan di Alkitab bahwa Yohanes tidak berdosa. Dosa. Itu sebabnya dia tidak bisa menghancurkan dosa. Sebab siapa yang bisa menghancurkan dosa kalau dia sendiri berdosa? Maka satu-satunya jalan yang bisa menghancurkan dosa, kalau ada orang yang tidak punya dosa. Dan kita tahu menurut Alkitab, orang itu adalah bernama Yesus Kristus. Dia sama seperti kita manusia, kecuali dalam hal dosa. Itu jelas saudara-saudara. Itu sebabnya ketika Yesus dibaptis sudah memenuhi syarat semuanya, maka disinilah mulai suatu masa baru.
Masa Allah berkarya, masa ini adalah masa perutusan Yesus. Maka juga pesta pembaptisan Tuhan ini termasuk salah satu epifani Allah, kecuali kemarin, minggu yang lalu, nampakkan Tuhan. Itu sudah jelas, Allah menampakkan diri di antara kita dan menjadi salah satu di antara kita. Perutusan dan kealahannya dimaklumkan justru pada saat dia merendahkan dirinya. Betapa tak terpahami jalan Allah. Bagaimana Tuhan yang luar biasa hebat, dia mau menyamakan diri seperti kita. Baca itu Filipi 2 ayat 6. Meskipun dia dalam kesetaraan dengan Allah, dia itu artinya Yesus, ia tidak mau memakai kesetaraannya itu dan dia tanggalkan kealahannya. Untuk apa? Menjadi manusia sama seperti kita, menjadi seorang hamba persis seperti kita dalam rupa manusia, tetapi dia tidak tersentuh oleh dosa. Alkitab semua yang menyatakan ini, bukan tafsiran saya, bukan asumsi saya, tidak. Semua harus kembali kepada Alkitab supaya tergenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Maka kita melihat Allah yang luar biasa yang jalannya tidak bisa kita pikirkan dengan akal budi kita. Kita manusia menduga bahwa keagungan itu harus dimaklumkan dengan kesemarakan, dengan kehebatan perayaan. Natal sudah memberi contoh, kesemaraan Allah tidak karena dia lahir di istana, tetapi dia lahir justru di kandang domba. Sungguh-sungguh tak terselami jalan Allah ini. Allah memilih jalan lain. Yesus membuka karyanya dengan merendahkan diri. Maka jika kita mau bertemu dengan Allah di dalam Yesus, kita harus menemukannya di tempat orang-orang berdosa. Itulah jalan Allah. Tapi aneh bagi kita, kalau kita ketemu orang berdosa, kumpulan orang berdosa, wah status kita direndahkan. Seorang imam misalnya ditugaskan misalnya di komplek pelacuran begitu, ya. Pastor kok ditugaskan di situ, loh. Justru itu ladang. Ya, kita jangan takut ditugaskan di anak-anak jalanan. Ya, ngapain? Justru disitulah kalau kamu mau menjumpai Yesus, itu ada di situ. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, bukan orang-orang yang sudah suci. Di sana Allah akan melantik dan mengutusnya untuk menjadi hambanya. Di sana pula lah Allah berkenan menyatakan dirinya. Dari sebab itu pada hari pembaptisan Tuhan ini, kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh agar Dia berkenan membaptis kita sekali lagi dengan Roh-Nya sendiri. Kita membutuhkan baptisan Roh supaya kita jadi manusia baru. Sebab apa? Roh Kudus definitif diberikan ketika seseorang dibaptis. Itu sebabnya gereja mengatakan bedanya orang yang dibaptis dengan tidak apa. Anda semua saya berharap Anda semua di sini dibaptis. Sudah dibaptis. Ya. Apa bedanya dengan orang yang tidak dibaptis? Ngerti enggak? Kalau tidak, untuk apa Anda dibaptis? Bedanya hanya satu, bahwa memang Roh Kudus bisa berkarya pada semua orang. Bahkan ya, kepada orang di luar yang tidak dibaptis, jangan membaptisi karya Allah melalui Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu tidak tinggal tetap, itu bedanya. Orang yang dibaptis Roh Kudus itu diberikan definitif meterai kekal, dicap jebret. Itu. Tetapi juga ada punya konsekuen.
Kalau Anda diberi meterai kekal, tanda, maka engkau harus jadi manusia baru. Itu syaratnya. Kalau Anda sudah dibaptis tetap aja, tapi malah kejahatannya lebih nemen, dipertanyakan baptisan Anda. Baptisan kita dipertanyakan. Harusnya menjadi manusia baru, karena apa? Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk meninggalkan hidup dosa. Kalau Anda merasa bahwa dulu sebelum dibaptis kehidupannya hanya bohong terus, menyakiti hati orang, istri, anak, suami, Anda hidup tidak di dalam roh dan kebenaran, Anda tidak hidup di dalam kekudusan, setelah dibaptis pulanglah, berubahlah. Itu namanya Roh Kudus definitif tinggal. Seperti Yesus ketika Roh Kudus itu datang, burung merpati menempel. Nempel itu hinggap loh, enggak ngene tok, plek terus mabur maneh. Enggak. Nemplek tinggal. Makanya Yesus berkarya terus dan mendatangkan buah-buah kebaikan. Begitu caranya mengukur. Yesus sendiri sudah berkata kok, kalau kamu ingin tahu seseorang, lihat dari buahnya. Jangan karena dia, aku sudah Katolik, aku sudah dibaptis, nanti dulu. Buahnya kayak apa? Kalau buah itu tinggal tetap, dia tidak akan berubah. Istilahnya orang Jawa, esok dele, sore tempe. Ya. Apa iki ya, enggak lah ya, kita harus berubah. Karena Roh Kudus itu yang memampukan kita. Kita dulu takut-takut ya mau ke gereja, sekarang sudah enggak. Ini sudah dibaptis, ini dirayakan pembaptisan Tuhan. Covid, romo Covid, sekarang Covid jadi sahabat. Apain jadi musuh. Ya saya tidak melarang Anda tidak takut, ya tidak lah. Tapi kalau kita jadi fobia karena Covid, buat apa? Sudah 2 tahun kita mengalami ini. Masa mau begitu terus? Mana Roh Kudus yang telah Anda terima ketika Anda dibaptis? Oh, dipertanyakan itu. Ya. Kenapa? Ya bagaimanapun juga Anda takut kayak apapun. Saya mikirnya sederhana kok. Orang mati itu enggak hanya karena Covid. Ya, bukan saya menyuruh Anda terus sok-sokan gitu ya. Enggak, kalau keluar ya tetap aja pakai prokes ta. Orang mati bukan hanya karena Covid kok. Orang sehat walafiat kita sudah dengar besok-besok, loh kok bisa meninggal loh. Yo ya. Kita harus berpikir panjang. Jangan sampai Covid ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak berani bertemu dengan Tuhan. Tapi yang aneh, bertemu dengan Tuhan masih ragu-ragu. Covid romo, tapi pergi ke TP, ke swalayan yang besar, bluder, enggak cocok. Ya, enggak sinkron. Sekali lagi saya tidak melarang. Ya, tidak. Bisa online pun juga masih diberlakukan. Tetapi mari kita keluar, kita sudah dibaptis loh ini, ya. Maka kita mohon hari ini saudara-saudara supaya Roh Kudus yang telah ditetapkan kepada kita hari ini kita perbaharui. Kita mohon baptisan roh. Itu artinya apa? Ya baptis sekali untuk seumur hidup, tapi baptisan roh mengingatkan kita bahwa Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam hidupmu. Maka saya mengajak, mari kita sungguh-sungguh mohon agar Yesus berkenan membaptis kita sekali lagi dengan rohnya sendiri. Pada pesta Yesus dipermandikan. Karena hanya dengan kekuatan rohnya sajalah kita mampu berjalan mengikuti dia, bersama dia untuk hidup dalam kekudusan. Itu artinya bahwa Yesus Allah hanya bisa disembah dan dipermuliakan di dalam roh dan kebenaran. Semoga Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri kita membuat kita mampu untuk terus berkarya
dalam hal-hal yang baik demi keselamatan dan karya Allah bagi setiap orang di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita. Amin.